Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari kelas 12 TKJC. Sini saya ingin membuat video pembahasan tentang materi pemahaman dasar bandwidth, tugas dari Bapak Saidi Antoni Simajuntak, MKOM, MPD, dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Masuk ke pembahasan materi, pemahaman dasar bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimal data yang bisa dipakai untuk mengirim data dalam 1 detik dalam satu jalur buat komunikasi. Dengan kata lain, bandwidth adalah jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan penukaran data, jumlah maksimal transfer data dalam satu waktu itulah yang disebut dengan bandwidth. Fungsi dari bandwidth. Fungsi utama dari bandwidth ialah menghitung jumlah transfer data antara pengguna dan server. Adapun 3 fungsi lainnya dari bandwidth antara lain: 1. Sebagai media pengiriman data. Kedua, membatasi kecepatan pengiriman data. Dan ketiga, membatasi data yang ditransfer. Jenis-jenis bandwidth pada komputer. Yang pertama, bandwidth pada komputer memiliki 2 jenis, yaitu bandwidth digital dan bandwidth analog. Seperti di gambar, ini adalah bandwidth analog dan yang bawahnya adalah bandwidth digital, yang dimana bandwidth analog ini setiap naik ke atas itu melambangkan 1 dan turun ke bawah 1, sama seperti halnya dengan bandwidth digital. Untuk penjelasannya, bandwidth digital mengirimkan informasi digital menggunakan saluran kabel dan nirkabel. Jadi informasi atau data yang ditransfer dalam suatu jaringan dikirimkan dalam bentuk digital melalui saluran komunikasi tertentu tanpa hambatan. Yang kedua tadi adalah bandwidth analog. Bandwidth itu satu ini menggunakan satuan hertz karena memang masih menggunakan sistem analog, di mana perbedaannya dihitung dari rentan antara jumlah frekuensi tertinggi dan dengan frekuensi terendah. Selanjutnya yaitu cara kerja bandwidth. Cara kerja bandwidth tidak terlepas dari pengertian beserta fungsinya. Jadi cara kerjanya masih berhubungan dengan penjelasan di atas. Bandwidth akan bekerja secara otomatis saat Anda mengaksesnya. Jadi, saat Anda mengakses internet, bandwidth otomatis menjadi pengiriman data, membatasi penggunaan data, membatasi jumlah data yang akan ditransfer. Selanjutnya itu ada throughput. Throughput adalah nama yang diberikan kepada jumlah data yang dikirim dan diterima dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, throughput mengukur tingkat keberhasilan pesan sampai tujuannya. Throughput rata-rata memberitahu pengguna berapa banyak paket yang tiba di tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Yang pertama, piranti jaringan. Piranti jaringan ini adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk membangun bandwidth, seperti router, internetnya. Kedua adalah tipe data yang transfer. Ketiga, topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan yang paling sering dipakai oleh seorang administrator jaringan yaitu topologi tree dan bus. Keempat, banyaknya pengguna jaringan. Banyaknya pengguna jaringan sangat mempengaruhi kecepatan bandwidth itu sendiri. Semakin banyak yang mengakses, semakin lambat pula jaringannya. Apabila ada yang untuk mendownload, maka pengguna lainnya akan merasa terganggu. Kelima, spesifikasi komputer server. Komputer server di sini harus sangat mumpuni dan berkualitas. Karena apa? Karena di spesifikasi ini server harus mempunyai resource yang besar untuk ke klien. Keenam, spesifikasi komputer klien atau user. Di sini tidak diperlukan perangkat-perangkat yang besar, tapi dapat digunakan. Ketujuh, induksi listrik dan cuaca. Faktor ini bisa terjadi akibat dengan cuaca hujan deras atau petir. Apabila kalian ingin membeli bandwidth dari seorang provider internet, belilah yang berkualitas dan jaringannya cepat. Demikian penjelasan saya mengenai pemahaman dasar bandwidth. Sekian dan terima kasih.